Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yangsi Nurul Haidir dari Universitas Gunung Jati Fakultas Dakwah dan Komunikasi dan Manajemen Media. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi UAS mata kuliah Administrasi Dakwah yang diampu oleh Bapak Dosen Gali Abdi Nugraha SPDI MTD, di mana saya akan menjawab 2 pertanyaan yang telah disediakan. Nah, soal pertama yaitu peran administrasi dakwah dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan dakwah, yaitu yang pertama perencanaan atau planning. Kegiatan dakwah suatu perencanaan yang mantap atau matang diperlukan dalam setiap kegiatan yang hendak dikerjakan. Tanpa perencanaan yang matang, kita tidak dapat mengharapkan kegiatan yang akan kita laksanakan akan berjalan lancar serta mencapai tujuan. Perencanaan merupakan suatu langkah persiapan pelaksanaan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan tertentu. Proses penyusunan rencana yang harus diperhatikan adalah menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam mencapai tujuan, yaitu dengan mengumpulkan data, mencatat, dan menganalisis data, serta merumuskan keputusan suatu yang paling penting. Yang menentukan perencanaan adalah beberapa faktor, yaitu menentukan tujuan yang akan dicapai, mengadakan penelitian masalah, mengumpulkan data, menentukan langkah yang akan ditempuh dalam usaha pencapaian tujuan, dan mencari upaya pemecahan masalah dalam menyelesaikan pekerjaan. Nah, yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing. Pada dasarnya, pengorganisasian termasuk dalam kegiatan penyusunan rencana untuk menciptakan hubungan kerja antar personal dalam suatu kegiatan organisasi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa fungsi pengorganisasian merupakan fungsi perencanaan. Dalam perencanaan dilakukan pengelompokan bidang-bidang kerja dalam ruang lingkup kegiatan tertentu. Pengelompokan bidang kerja ini harus dapat menciptakan hubungan kerja yang jelas agar antara suatu bidang dengan bidang yang lainnya serta masing-masing bidang tersebut saling melengkapi sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Yang ketiga yaitu pemberian bimbingan atau konseling. Langkah awal dalam pemberian bimbingan adalah mencari sumber permasalahan yang utama sehingga permasalahan lain yang berkaitan dengan masalah utama tersebut dapat ikut terpecahkan. Bila perlu melakukan pengoreksian, maka pengoreksian tersebut harus ditunjuk untuk kepentingan organisasi, bukan untuk mencari kesalahan seseorang. Dengan demikian, kegiatan bimbingan ini memberikan manfaat yang menyeluruh, baik bagi anggota yang melakukan kesalahan maupun bagi anggota lainnya, agar mereka tidak melakukan hal yang sama pada kemudian hari. Cara pemberian perintah pun harus dilakukan dengan ekstra hati-hati. Nah, dan menghindari adanya unsur paksaan, karena segala sesuatu yang dilakukan atas dasar paksaan tidak akan memberikan hasil yang baik. Setelah masalahnya diketahui, langkah selanjutnya adalah memberikan petunjuk praktis tentang cara menyelesaikan sesuatu. Nah, dalam hal ini dapat memberikan kesempatan bagi seluruh anggota untuk memberikan sumbang saran sehingga mendapatkan cara yang tepat. Jadi saran tidak hanya dari atasan saja, namun memancing para anggota lain untuk mengeluarkan sarannya agar menumbuhkan kreativitas pengembangan organisasi. Yang kelima yaitu pengkomunikasian atau communication. Berikut ini merupakan unsur-unsur yang diperlukan dalam komunikasi. Di antaranya adalah adanya 1. Pengirim berita atau komunikator. Yang kedua yaitu berita atau informasi yang akan disampaikan. Yang ketiga yaitu alat atau sarana untuk menyampaikan berita. Yang terakhir yaitu respon dari penerima berita dan komunikan. Yang keenam yaitu pengontrolan atau controlling. Pengontrolan dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Pengontrolan yang dilakukan secara langsung dilakukan melalui kegiatan pengawasan. Adapun pengontrolan dilakukan secara tidak langsung adalah pengontrolan yang dilakukan tidak melalui kebijakan-kebijakan, pemberian instruksi melalui surat edaran, dan sebagainya. Saya
saya akan menjawab pertanyaan nomor kedua dengan yaitu yang pertama, smart dakwah di era Society 5.0. Kehadiran era Society 5.0 mengharuskan seluruh aspek kehidupan adipati terhadap perkembangan teknologi, sehingga aktivitas dakwah juga perlu menyesuaikan perkembangan zaman, sehingga diperlukan smart dakwah. Nah, smart dakwah ini dilakukan mempertimbangkan berbagai unsur-unsur dakwah, yakni dai, mad'u, media dakwah, pesan dakwah, metode dakwah, efek dakwah, dengan menyesuaikan dinamika perubahan yang ada, berbasis pada kebutuhan mad'u. Dalam menjawab persoalan agama melalui new media, dalam menjawab ini, konten dakwah beredar di new media dicorak beragam. Ada yang bercorak inklusif, toleran, atau moderat, ada juga yang eksklusif, intoleran, berpotensi ke arah radikalisme. Dai-dai moderat yang menyiarkan agama Islam rahmatan lil alamin memiliki corak inklusif, perlu meningkatkan kualitas diri, terutama corak dalam penggunaan new media dalam berdakwah melalui inovasi dan kreativitas agar mampu bersaing dengan konten lain. Nah, yang kedua yaitu dai virtual dalam ruang new media. Dai virtual perlu memiliki keseimbangan antara kompetensi, ilmu pengetahuan agama, dan juga didukung dengan penguasaan teknologi new media. Jadi hari ini dai harus bisa menguasai teknologi beragam level atau tingkat dai dalam new media, yakni dai mujtahid sebagai tingkat tertinggi. Biasanya sudah populer baik melalui karya, kitab atau buku maupun karena aktivitas dakwahnya yang diketahui banyak orang dan secara intelektualitas memenuhi syarat sebagai dai yang kredibel. Dai muttabi tingkatnya yang kedua yaitu mengacu pada pendapat Imam Maliki, maka dai muttabi diperbolehkan untuk untuk menjadi rujukan, namun untuk muttalib mad'u perlu selektif dalam memilih, sehingga konten yang dihadirkan oleh dai muttalib sebaiknya sebagai bahan tambahan wawasan saat ini. Yang perlu menjadi perhatian bersama adalah konten-konten dakwah di media sosial didominasi oleh dai muttalib, baik orang yang bergerak hatinya untuk menyebarkan pesan-pesan amar ma'ruf nahi munkar, walaupun tidak memiliki pemahaman yang mendalam, sedangkan yang diakses, sehingga peran dai mujtahid dan muttabik sebagai dai yang memiliki kualifikasi untuk menjadi rujukan sebaiknya adaptif terjadi perkembangan zaman, karena mad'u memiliki aksesibilitas yang tinggi terhadap media, faktor keberhasilan. Dan sekian dari saya, semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.